semuanya, kali ini saya di sini akan menjelaskan tentang apa sih embedded system itu. Nah, sebelum itu, alangkah baiknya perkenal dulu nih, saya Tasya Nadia Damayanti sebagai dubbing dan teman saya sebagai editor. Halo semua, perkenalkan saya Sufia Farista sebagai editor. Nah, teman-teman semua, udah tahu kan nama anggota kelompok saya? Jadi, kita akan kembali ke materi. Kali ini, saya akan menjelaskan printer sebagai embedded system. Mau tahu kelanjutannya? So, ikutin terus yuk video ini sampai selesai. Nah, sudah masuk ke materi nih, yaitu embedded system. Kepo nggak sih apa itu embedded system? Nih aku spill sedikit aja, apa itu embedded system? Embedded system adalah sistem komputer khusus yang dirancang untuk satu atau dua fungsi spesifik. Nah, itu dia pengertiannya. Kepo nggak sih selanjutnya saya akan membahas apa? Tetap nonton videonya sampai akhir ya. Pokok pembahasan kali ini, kelompok saya mengambil printer sebagai network embedded system. Untuk fungsinya, digunakan untuk mencetak dokumen atau gambar dari komputer ke media cetak seperti kertas. Fungsi utamanya adalah menghasilkan salinan fisik dari informasi digital yang disimpan dari komputer atau perangkat lain. Untuk melakukan fungsi itu, printer terhubung dengan komputer lewat berbagai jenis koneksi, seperti kabel USB, jaringan, atau bahkan nirkabel. Untuk mencetak data digital, printer bakal menerima instruksi dari komputer. Setelah menerima instruksi, printer bekerja untuk mencetak data tersebut ke media cetak. Printer bisa mencetak data digital ke beragam media bergantung kemampuannya. Selanjutnya, ada cara kerja printer, yaitu yang pertama, komputer mengirimkan instruksi ke printer. Instruksi ini bisa dikirim melalui kabel atau nirkabel seperti Wi-Fi atau Bluetooth. Kedua, printer mengeluarkan tinta dari tabung tinta ke dalam kepala cetak. Tinta ini kemudian digunakan untuk mencetak gambar atau teks pada kertas. Yang ketiga, kepala cetak mengeluarkan tetesan tinta ke kertas. Ini membentuk gambar atau teks yang akan dicetak. Keempat, printer inkjet menggunakan tinta berbasis air atau pigmen untuk mencetak. Jadi, printer bekerja dengan mengubah gambar digital dan tulisan menjadi salinan fisik di kertas. Printer memerlukan driver atau software tertentu agar bisa mengubah informasi dari komputer menjadi bahasa yang dapat dimengerti oleh perangkat printer. Oh iya, hampir lupa. Saya sudah menjelaskan tentang fungsi cara kerja dan ini adalah pengertian printer, yaitu perangkat keras yang digunakan untuk mencetak data digital di komputer seperti teks, dokumen, atau gambar ke media fisik seperti kertas dan binder. Perangkat ini memiliki peran yang pekat dengan pengguna sebab printer memfasilitasi proses produksi dokumen fisik dari dokumen digital yang ada di komputer. Nah, gak kerasa nih, udah mau selesai aja videonya. Kali ini yang terakhir ada komponen perangkat keras printer dan fungsinya apa aja sih? Yang pertama yaitu cartridge. Salah satu bagian dari perangkat printer yang kegunaannya adalah untuk menyimpan, mengatur, dan tempat keluarnya tinta ketika proses mencetak. Fungsi cartridge adalah benda penting yang berguna untuk menampung tinta yang selanjutnya tinta dialirkan ke head dan terjadilah percetakan. Yang kedua yaitu print head. Print head adalah bagian ujung yang lancip yang berfungsi untuk mengeluarkan tinta saat menulis. Demikian fungsi head cartridge atau disebut juga print head. Print head terletak di bagian bawah cartridge yang berfungsi untuk menggoreskan tinta pada kertas saat proses printing. Yang ketiga yaitu rangkaian utama. Rangkaian utama merupakan bagian printer yang sangat penting sebab disinilah koneksi antara printer dan komputer melalui driver. Printer bisa berjalan dengan sinergis yang berfungsi mengendalikan dan mengatur semua aspek pengoperasian printer. Yang keempat, selanjutnya ada komponen roller printer. Roller juga termasuk salah satu komponen yang terhubung dengan rangkaian utama sehingga pergerakannya diatur dan bisa kita perintah melalui komputer. Roller berfungsi untuk pergerakan kertas, mulai dari menarik kertas dari paper tray atau wadah kertas hingga keluar dari printer dalam keadaan sudah terisi dengan gambar atau tulisan. Komponen yang kelima yaitu paper tray atau feeder. Fungsi paper tray ini juga berkaitan dengan roller.
Ketika kertas dalam wadah tidak tertata sempurna, maka roller tidak bisa menjangkau dan menariknya. Jadi, fungsi paper tray ini cukup penting. Fungsi komponen ini untuk meletakkan kertas yang masih kosong untuk dicetak. Komponen yang keenam yaitu power supply atau DC adapter. Komponen ini tidak berjalan tanpa arus listrik dan meledak apabila dihubungkan langsung dengan listrik PLN. Fungsi power supply di sini adalah mengubah tegangan AC menjadi DC yang bisa bekerja pada rangkaian printer. Selanjutnya, komponen yang ketujuh yaitu print head stepper motor. Motor stepper ini juga terdapat dalam sistem paper tray dan juga roller yang berfungsi untuk memberikan kekuatan pada saat kertas digulung dan dicetak. Fungsi dari motor stepper ini adalah menggerakkan cartridge bolak-balik di atas kertas untuk melayani kepala pencetak, melakukan cetakan pada kertas sesuai dengan keinginan atau perintah dari komputer. Yang ke-8 yaitu carriage unit atau rumah carriage, tempat menempatkan sebuah carriage. Komponen yang berfungsi untuk menyimpan carriage walaupun terlihat sepele, tapi komponen ini bisa dikatakan sangat penting. Komponen yang ke-9 yaitu timing belt adalah bagian untuk menarik carriage ke kanan ataupun ke kiri saat ngeprint, copy, ataupun scan. Fungsi timing belt yang utama yaitu untuk menggerakkan dan memutar berbagai komponen internal mesin dari bagian crankshaft ke bagian camshaft, sehingga kedua komponen tersebut dapat naik maupun turun. Komponen yang ke-10 yaitu ada sensor roll. Fungsi sensor roll ini adalah untuk mendeteksi kertas yang akan dipakai ada atau tidak kertasnya. Fungsi sensor roll ini adalah untuk mendeteksi kertas yang akan dipakai ada atau tidak kertasnya. Komponen yang ke-11 yaitu belt. Untuk menjelaskan dan fungsi, belt adalah sebuah sabuk yang menghubungkan motor stepper pada kepala cetak agar dapat bergerak, dan ini tidak bisa kita lihat tanpa membongkar printer. Komponen yang ke-12 yaitu stabilizer bar, terbuat dari logam stainless, berfungsi untuk kestabilan gerakan sistem kepala cetak atau in carriage beserta komponennya. Dengan bagian ini, gerakan tetap pada jalur yang tepat serta tidak goyah. Yang terakhir nih, ada casing atau penutup. Ini juga termasuk dari bagian-bagian printer inkjet. Tanpa ada komponen ini, tidak bisa dibayangkan bagaimana susahnya menggunakan printer. Fungsi casing selain sebagai unsur estetik juga memiliki fungsi vital, yaitu melindungi komponen-komponen printer yang ada di dalamnya dari debu, air, dan segala macam yang bisa membuat rusak. Nah, hal semuanya akhirnya sudah sampai akhir juga. Bosen gak nih kira-kira dengar penjelasan saya? Pastinya sih, semoga bermanfaat ya. Segitu dulu penjelasan dari saya. Sampai jumpa di materi selanjutnya teman-teman. Dadah!